Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu senantiasa ditetapkan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita, yaitu kitab At-Tadhkirah, sampai pada satu bahasan jamaah rahimakumullah tentang huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Tentang masalah dikelilinginya surga itu dengan suatu yang tidak menyenangkan, dan dikelilinginya neraka itu dengan suatu yang menyenangkan. Dan ini menjadi satu keniscayaan yang ada. Sehingga diceritakan dalam satu riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi dengan suatu perkara-perkara yang kurang menyenangkan, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan bisyahawat, hal-hal yang menyenangkan menurut hawa nafsu. Wa kharaja at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan daripada surganya, maka kemudian diutuslah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Arsala Jibril ilal jannah. Jibril, kamu ke surga sana. Maka faqala, maka kemudian mengatakan, lihatlah surga itu, dan bagaimana kemudian yang aku sediakan li ahliha fiha, untuk orang-orang yang berada nanti di dalamnya. Maka Jibril mengatakan, jamaah muliakan ta'ala, qala faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha. Ya Allah, aku sudah melihatnya ya Allah, dan bagaimana apa yang kau persiapkan kepadanya, yang kau sediakan untuknya, perkara yang begitu sangat luar biasa. Ya, perkara yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan para jamaah rahimakumullah, wahai Allah, tidaklah seorang itu mendengarkan daripada enaknya surga kecuali semua manusia itu kepingin memasukinya, karena betapa nikmatnya daripada surga itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa amara biha wa hufat bil makarih. Maka kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikelilingi dengan suatu yang tidak menyenangkan.
Maka kemudian jamaah yang mulia ta'ala, dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun diperintahkan untuk melihat daripada neraka itu. Maka ia pun kemudian melihatnya apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni-penghuni yang ada di dalamnya. Maka saat itu kemudian ia mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang kemudian mendengar kabarnya kecuali semua manusia itu membencinya, lari daripadanya, menghindarkan diri darinya. Maka Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian merintahkan untuk dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga manusia itu kemudian ingin memasukinya. Jadi jamaah muliakan oleh Allah Taala, perkara ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Sehingga disebutkan bahwa tidak ada satu amalan-amalan yang menuju surganya Allah kecuali yang tidak menyenangkan. Bangun malam tidak menyenangkan, ya. Kemudian apa lagi? Baca ayat Al-Quran juga tidak menyenangkan, ya. Suatu yang kemudian duduk dalam satu majelis juga kurang menyenangkan menurut hawa nafsu. Oh, tidak enak, ya. Maka kalau orang yang tidak terbiasa, maka otomatis dia tidak akan mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu saja yang kemudian diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi cita-citanya, yaitu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang mulia taala, apa-apa yang kemudian menjadikan seorang itu untuk menuju neraka, maka neraka yang begitu luar biasa azabnya, yang begitu luar biasa siksaannya, yang begitu luar biasa yang dipersiapkan oleh Allah untuk mereka calon-calon penghuninya. Namun ternyata banyak orang yang ingin memasukinya, karena apa yang kemudian untuk menuju neraka itu dikelilingi oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya hayya 'alas shalah, tarik selimut, enak gak itu? Enak. Ya, kerja sebentar tetapi kemudian dapat banyak peras daripada rakyatnya, enak gak itu? Enak. Suruh nyalurkan bantuan 300.000, dikutilin 50.000, 50.000, kali sekian juta orang, cakep gak itu? Cakep. Kenapa? Syahwat. Jadi yang menyenangkan urusan nafsu itu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang itu kemudian bertekad untuk menuju kenikmatan surga, apapun kemudian yang mengelilinginya. Untuk menuju kenikmatan yang ada pasti diperlukan kekuatan, ya, diperlukan nawaitu yang sangat kuat. Untuk menuju puncak itu Masya Allah, ya harus melalui macetnya, ya enggak? Belum lagi umpamanya kabutnya, turun hujan yang luar biasa. Kenapa orang semuanya menuju ke sana? Dalam keyakinannya di sana itu ada kenikmatan, mandang yang hijau-hijau kan itu kan. Kan bisa saja kemudian mandang karpet hijau, hati juga seneng kan itu kan. Nah, ini jamaah mulia. Jadi bagaimana kemudian seorang punya tekad itu? Makanya diajarkan oleh Nabi SAW dalam satu musnad Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon padamu surgamu ya Allah, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja hal yang untuk mendekatkan diri menujunya, baik itu ucapan maupun perbuatan ya Allah. Ya Allah, kami berlindung daripada neraka-Mu ya Allah. Kami berlindung dari neraka-Mu ya Allah, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan diri menuju neraka-Mu ya Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan insyaallah.
Sebab di akhir zaman itu ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Rasulullah. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman nanti di mana kalian itu as-sabir fihim 'ala dini, orang yang pegang itu agama di akhir zaman, kal qabid 'alal jamrah, seperti orang pegang bara api. Ya, rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Jadi akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, orang yang pegang itu agama seperti memegang bara api. Dipegang resiko tangan terbakar, gak dipegang resiko bara terlepas. Itu kondisi zaman. Makanya ya, apapun yang terjadi, sesulit apapun yang ada, ya Allah, ini surga. Sulit ini menuju surga. Perkara yang repot ini menuju surga. Dinawaitukan, ditekadkan, diyakinkan dalam diri kita, ini pasti kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Hidup itu modalnya yakin. Kalau nggak yakin susah. Apa yang menjadikan sebab orang bangun di waktu malam? Kan yakin. Ya. Sebab kenapa demikian? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak diturunkan cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diturunkan cash banyak ceritanya. Diumumkan umpamanya siapa orang yang datang jam 2 di Al-Mujahidin, maka akan dapat sembako, yaitu beras 20 kilo, ya, minyak 5 liter, gitu kan? Kira-kira Supermi 3 dus, kira-kira penuh nggak jam 2 itu? Penuhnya jam berapa? Oh, jam 12 udah penuh, yang mau dia. Padahal cuma beras, ya, Masya Allah, 2 kilo. Ya, kenapa? Karena wujud. Padahal kemudian jamaah yang muliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang bangun daripada waktu malam itu maqaman mahmuda, bagi umat ini akan diberikan tempat yang terbaik. Seandainya kerja, dipilihkan kerja yang terbaik oleh Allah. Seandainya rumah tangga, dipilihkan jodoh yang terbaik oleh Allah. Seandainya punya kemudian kegiatan yang terbaik oleh Allah. Seandainya ia kemudian melaksanakan sesuatu aktivitasnya dipilihkan oleh Allah dengan aktivitas yang gak memudaratkan dunia dan akhiratnya. Itu maqamam mahmuda. Tapi kan kemudian gak kelihatan, ya. Belum lagi kemudian melaksanakan daripada sholat subuh berjamaah yang diawali dengan 2 rakaat qabliyahnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, gak mungkin mampu dikerjakan oleh seorang kecuali orang yang ada dalam dirinya sebuah keyakinan, ini dunia dan seisinya, ini gak main-main. Orang terkaya yang luar biasa, pemilik dunia dan seisinya, ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya ia pun dapatkan hanya dengan aktivitas pekerjaan Jumat selama 2 menit saja. Gak mungkin bisa dikerjakan. Kenapa? Karena gak nyata, gak wujud, kecuali orang yang yakin. Iya, yakin nanti saya akan dapatkan, ya, sehingga kemudian lelah letih untuk menujunya, ia pun tempuh sebab muncul keyakinan. Kalau gak yakin susah. Ya, makanya pegang agama di akhir zaman itu, ya, kata Rasulullah SAW, seperti memegang bara api. Oh, Masya Allah. Makanya doa ke Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Hafal Pak Bu? Enggak hafal? Ya, Pak, ada oleh-oleh kita. Kalau sudah tua-tua begini nih, mintanya cuma minta apa kalau sudah tua begini nih? Surga, mau minta apa lagi? Ya, kalau sudah usia tua begini ini, yang diminta cuma surganya Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, kalau kamu minta surga ada tanggung-tanggung, minta saja nanti, yaitu surga Firdaus. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon surga tertinggimu, yaitu surga Firdaus. Ya, mumpung ingat, yuk kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah
wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Sekali lagi ya, gampang tinggal ditambahi wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal min qaulin. Hafal? Halo, hafal? Jangan tidur kalau ngaji ya. Ustaznya baca doa, itu baca doa juga bismika Allahumma ahya wa amut ya. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la. Inna nas'alukal firdausal a'la. Al firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Doa kita, ya Allah kami mohon surgamu ya Allah, dan apa saja yang mendekatkan diri menujunya. Apa yang mendekatkan diri menujunya? Ya sholat, ya ibadah, ya taklim, ya zikir, ya ngaji, ya silaturahim, ya jenguk orang sakit, ya takziah. Apa saja wa ma qarraba ilayya. Mudahkan kami ya Allah, baik itu min qaulin ucapan wa amalin perbuatan. Mudahkan kami zikir, mudahkan kami ngaji, mudahkan kami tilawah Al-Quran, mudahkan kami bersolawat, mudahkan apa saja yang berkaitan dengan ucapan yang menuju surganya Allah, ataupun juga perbuatan yang ada. Ya, wa na'udzu bika minan nar. Kami mohon ya Allah, berlindung ya Allah. Ya, kami berlindung ya Allah, hindarkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Wa ma qarraba ilayya. Ya, dan apa saja yang mendekatkan diri menuju neraka-Mu min qaulin wa amal, baik itu ucapan yang menuju neraka-Mu, ya, umpatan yang tidak benar, ucapan yang keji, ucapan yang bisa menyeret pada kemurtadan, ya, yang menyamakan Tuhan dengan orang dan lain sebagainya, ya, macam-macam. Ya, kami berlindung itu semuanya ya Allah. Min qaulin wa amalin, ataupun perbuatan-perbuatan yang menyeret kami menuju neraka ya Allah. Ya, kekuatan itu yang kita minta jamaah mulia, sebab yang punya kekuatan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Maka sebagian ulama membuat daripada satu redaksi. Redaksinya ini tidak dalam hadis, tetapi permintaannya sesuai dengan aturan hadis. Itu apa? Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami mohon surga Firdaus-Mu yang tinggi ya Allah. Cita-cita terbesar kita itu adalah nyari surganya Allah, ridhonya Allah, kemudian jadi sebab menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah rahimakumullah, ya, karena memang kondisi di akhir zaman yang ada,
Makanya doa itu menjadi salah satu ya yang kita harapkan. Ya, sebab termasuk apa itu namanya hal yang juga diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka surga itu dipenuhi dengan sebuah kesabaran, ya, karena ada satu perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Surga dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan, ada pertempuran-pertempuran, peperangan-peperangan dan lain sebagainya. Sedangkan neraka al-jah, al-mal, an-nisa dipenuhi dengan pangkat jabatan yang tidak benar, oleh harta benda yang kemudian diambil tanpa menghiraukan halal dan haramnya, ataupun juga wanita. Banyak fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman yang menggelincirkan daripada hambanya Allah disebabkan oleh fitnah yang timbul dari kaum wanita. Para jamaah rahimakumullah. Maka dalam riwayat yang lain Imam Al-Bukhari menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu siapa surga itu dihuni oleh siapa dan neraka itu dihuni siapa? Ihtajjatil jannah wan nar faqalat hadhihi kulunil jabbarun wal mutakabbirun. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi satu perdebatan antara surga dengan neraka. Wallahu a'lam di mana perdebatan yang ada. Yang jelas kita sami'na wa ata'na. Ihtajjatil jannatu wan nar. Terjadi satu perdebatan antara surga dan neraka. Faqalat hadhihi yadkhul jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, aku itu dihuni oleh orang-orang yang al-jabbarun, orang-orang yang apa itu namanya merasa agung, ya, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Wa qalat hadi, sedangkan kemudian neraka bilang tadkhulunid du'afa wal masakin, kalau aku banyak dihuni oleh orang-orang miskin, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang enggak punya. Maka faqala Allahu li hadi, maka Allah kemudian mengatakan anta azabi a'dzubika min asya. Kata Allah Taala, aku ini adalah azabku hai neraka, dan aku akan penuhi dirimu orang-orang yang aku kehendaki. Maka Allah pun juga mengatakan, sedangkan engkau hai surga anta rahmati, engkau adalah rahmatku hai surga, dan aku merahmati orang-orang yang memasukinya. Maka dikatakan wal kulli wahidatin minkuma milwa, maka keduanya pun akhirnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan jamaah rahimakumullah, di antara penghuni surganya Allah orang-orang yang sombong. Yang sombong itu jamaah yang mulia ada dua kriteria. Ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang senangannya memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, atribut yang bagus, kendaraan yang bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu menyukai yang indah-indah. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang sombong. Bukan orang yang sombong itu orang yang pakai mukena mahal, orang yang pakai kendaraan cakep. Orang yang sombong batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua kriteria yang disampaikan oleh Nabi. Orang yang sombong itu pertama itu apa? Yaitu orang yang meremehkan kebaikan. Orang yang meremehkan kebaikan, orang yang gak mau ngaji, orang yang gak mau jamaah. Ji, jamaah ji, udah dari Mekah masa gak jamaah-jamaah? Dan di rumah saja, lebih khusyuk, karpetnya lebih empuk. Mau dia, walaupun ngomongnya sambil nunduk-nunduk, pelan-pelan, ya, tetap itu disebut dengan sombong. Sebab yang meremehkan kekuatan sholat berjamaah, ya. Jadi orang yang sombong itu pertama kata Nabi batarul haq. Sehingga ada satu cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang itu makan dengan tangan kirinya. Nabi mengatakan, jangan engkau makan tangan kiri, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan, la astati, aku ini enggak bisa, aku enggak sanggup.
aku nggak bisa untuk makan dengan tangan kananku. Maka Nabi mengatakan lastata'ta, maka engkau tidak akan sanggup. Ceritakan dalam hadis itu, tiba-tiba tangannya nggak bisa untuk mengangkat makanan ke mulutnya. Dalam bahasa kita gambarannya setruk. Berarti Nabi marah ketika seorang itu makan dengan tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah ia tercegah makan dengan tangan kanan itu illal kibr, kecuali sifat sombong. Jadi Nabi bilang orang yang gak mau makan dengan tangan kanan disebut sombong. Oh, berarti ini yang disebut dengan batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Disampaikan satu nasihat kebaikan ia tolak, disampaikan satu nasihat agama ia pun abaikan. Itu orang sombong. Dijawab ataupun tidak, itu namanya sombong. Sedangkan yang kedua yaitu wa ghamtun nas, meremehkan daripada manusia. Meremehkan manusia. Penyebab orang sombong itu adalah ada satu perasaan kelebihan. Kata Al-Ghazali, apa saja yang kemudian orang itu merasa lebih, maka itu menjadi potensi sombong. Dan orang sombong itu la yadkhulul jannah, man kana mithqala dzarratin min kibrin. Jadi orang yang ada satu kecongkakan walaupun cuma sedikit, maka disebut sombong. Penyebab sombong, merasa lebih ilmunya, asbab ilmunya, ia sombong, merasa lebih, apal ini, apal itu, ngapain ngaji ke orang itu? Kita kan lebih senior daripada dia. Ada orang itu sombong karena sisi merasa lebih ibadahnya, tahajudnya lebih kenceng, zikirnya lebih luar biasa, kepalanya lebih hitam daripada yang lain. Apa kemudian yang terjadi? Ada sifat merasa hebat daripada yang lainnya. Makanya Allah turunkan ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa suci menjadi manusia, sebab yang ngerti suci tidaknya itu adalah Allah. Masa sombong? Ada orang itu sombong dengan apa? Dengan hartanya, merasa duitnya banyak, cincin baru dibeli, bawaannya ngupil mulu, biar orang lihat, cincinnya ada di jarinya, Masya Allah. Orang lihat. Jadi ada orang yang sombong dengan hartanya itu, Ada orang yang sombong dengan kecantikannya, merasa cantik, jalannya sudah beda, maju mundur, maju mundur, mundur maju, masuk got, orang merasa cantik. Orang yang kemudian ia merasa daripada yang lainnya, merasa tinggi kedudukannya. Ada satu perasaan. Bahkan diterangkan dalam surah Hud, ada orang yang merasa mempunyai kekuatan yang lebih, seperti kaum Hud, yang menentang Allah Ta'ala. Apa ada orang yang lebih kuat daripada kami? Ia sombong dengan kekuatan dirinya. Ada orang yang sombong dengan pangkat jabatannya. Ada orang yang sombong karena banyak pengikutnya. Intinya orang sombong itu dipicu perasaan merasa lebih. Pak, tapi ada orang yang gak lebih sombong, paling gregetan Allah lihat seperti itu. Wa'ailun mustakbir, namanya orang biar miskin asal sombong. Orang sombong kan biasanya merasa lebih. Ini sudah jelek, rebek, belek, miskin, penyakitan, tapi sombongnya luar biasa. Diajak ngaji, pernah mau sok sibuk, Masya Allah. Handphone gak ada pulsanya, diangkat-angkat sendiri, ngomong-ngomong sendiri, Masya Allah. Gayanya luar biasa. Lah Allah paling gergeten. Maka Nabi mengatakan salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun adzim. 3 kelompok umat manusia yang Allah enggak mau tengok ia nanti di yaumil qiyamah. Allah enggak akan kemudian hilangkan daripada dosa-dosanya, azab yang pedih akan menimpa padanya. Siapa 3 kelompok ini? 3 kelompok itu orang yang maksiat, yang tidak ada alasan untuk maksiat. Siapa 3 kelompok itu? Pertama dikatakan yaitu seorang raja yang tukang bohong, malikun kadzdzab. Raja pemimpin yang tukang ngibul. Kalau rakyat ngibul namanya rakyat. Mungkin perutnya lapar, istrinya kelahiran gak ada duit, sehingga dia bohong, ngibulin orang untuk ngumpulin duit. Tapi kan rakyat, kondisi yang memaksanya seperti itu.
Allah benci, tetapi lebih dibenci lagi orang yang gak ada alasan untuk bohong. Ya pembohong, tukang ngibul, yaitu orang yang pemimpin. Makanya pemimpin itu Masya Allah, sebenarnya kenikmatan dunia akhirat. Orang jadi pemimpin itu kenikmatan dunia akhirat. Dunianya kita bisa lihat bagaimana ia dielukan, bagaimana kenikmatan ia dapatkan, kedudukan yang tingginya mendapatkan, mudah ia mendapatkan fasilitas yang ada. Dunianya hebat, akhiratnya pun juga hebat. Nabi sampai katakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Yaitu dikatakan 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan hebatnya 7 kelompok itu. Maka siapa yang disebutkan oleh Nabi? Ternyata yang disebutkan Nabi terdahulu paling utama yaitu apa? Imamun adil. Imam yang adil, pejabat yang adil, pemerintah yang adil, penguasa yang adil, orang deretan pertama yang dapat fasilitas surga. Masya Allah. Jadi pemimpin itu sarana meraih kebaikan. Dunianya baik, akhiratnya baik. Menjadi pemimpin itu adalah sarana untuk mendapatkan kenikmatan surga. Dunianya surga, akhiratnya pun juga surga. Tapi syaratnya adil. Tapi untuk jadi orang adil susah. Jadi para jamaah mulia, makanya Allah Ta'ala, Nabi mengatakan malikun kadzdzab, pemimpin tukang bohong, tukang ngibul, ucapannya gak bisa dipegang. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, teganya dirimu, ya. Tapi rakyatnya memang senang digombalin, ya. Digombalin pemimpinnya, senang manggut-manggut lagi. Ya kami tidak akan gombalin lagi, ya pun manggut-manggut lagi. Maaf ya, ya salah rakyatnya sih. Wong dia itu naik juga gara-gara urusan rakyat. Lihat para jamaah mulia, gak ada alasan untuk bohong. Fasilitas sudah dia nikmati. Yang kedua, kata Rasulullah, syaikhun zanin. Di antara penghuni neraka yang gak ditegur oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, syaikhun zanin, aki-aki yang berzina. Loh. Anak muda, ganteng, gagah, kekar, tenaga luar biasa, zina. Allah benci gak itu? Benci, tapi kan masih muda Pak. Darah muda, darahnya masih muda. Lagi darah tua, mau ya? Sudah darah tua, ya mau sweet-sweet gak ada giginya, pakai sempritan, mau ya? Tapi kemudian ia zina, sudah bau tanah pakai zina, ngaji gak mau, senengannya di BKT, sweet-sweet mulu, mau ya? Maka orang yang seperti itu lebih dibenci oleh Allah SWT, karena gak ada alasan. Anak muda dibenci kalau ia zina, orang tua lebih dibenci lagi oleh Allah kalau ia zina. Yang ketiga siapa? Nabi mengatakan wa'ailun mustakbir, orang miskin yang, kalau orang kaya sombong, ada yang disombongin. Ya, kalau ada orang kaya sombong, ada yang disombongin. Oh, mobilnya baru, mundur biar dilihat orang, ditanya harganya berapa, cash apa kredit, belinya kapan, milik sendiri apa milik orang. Oh, ya. Biar ditanya, biar dia banggakan di hadapan yang lainnya. Ada yang dibanggain, ya. Nah ini kemudian sudah miskin, kan itu kan? Nah, kemudian sombong, insya Allah, nggak ada alasan. Nah, itulah para jamaah yang mulia. Maka para jamaah rahimahumullah, ini perkara yang benar besar. Sehingga Rasul pun mengatakan, ketika lulus surga mengatakan idkhulil du'afa wal masakin. Kalau surga mengatakan aku ini dihuni oleh orang-orang miskin, orang du'afa, apakah cuma jadi orang miskin ngandelin masuk surga dulu? Enggak. Yang disebut miskin di sini miskin yang enggak sombong, yang enggak menolak kebaikan, yang enggak menolak daripada nasihat-nasihat agama. Masya Allah. Maka dikatakan jamaah mulia ta'ala dalam satu riwayat yang ada, ya, bahwa kemiskinan itu ya tidak menjadikan seorang itu lama di batas di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah mulia taala diceritakan dalam satu riwayat yang lain. Imam Muslim an Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman fi khutbatihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan ahlul jannati salasatun. Ahli surga itu ada 3. Ya, ahli surga itu ada 3.
Dzu sultan muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Muslim, siapa orang yang masuk surga itu dzu sultan, penguasa, Pak. Ya, jadi RT makanya bangga, jadi alhamdulillah jadi RT. Jadi RT yang adil, jadi RW yang adil, jadi hakim yang adil. Ya, dzu sultan. Jadikan kekuasaan itu menjadi alat juang dalam agamanya Allah. Ya. Sehingga dikatakan jamaah mulia, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama dikatakan yaitu penguasa yang adil. Penguasa yang adil, yang gemar sedekah, yang mikirin rakyat, ya, bukan malah ngutilin duit rakyat. Masya Allah. Ya, penguasa yang ngerti, penguasa yang paham. Semua orang salah di depan hukum yang ada. Itu pun ditanya dulu, kenapa kamu ini kok nyolong? Kalau kemudian di zaman Umar, Masya Allah, ada satu keringanan, orang nyolong disebabkan miskin, perut lapar, bukan kemudian orangnya yang dihukum, orang yang ada di sekitarnya yang kena hukuman. Kenapa? Apa yang menyebabkan sampai dia lapar sehingga dia nyolong, dia maksiat, sedangkan kalian makan penuh dengan kekenyangan yang ada, maka kalian yang tanggung jawab kepadanya, bukan malah dihukum. Beda dengan orang yang memiliki sesuatu. Ya, ketika orang itu memiliki sesuatu, justru ini yang akan lebih peningkatan hukumnya, bukan lalu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Masya Allah. Dan itu yang bikin terjadinya gunung Semeru meletus, wedhus gembel, ya, gempa, lumpur, lapindo, itu hakikatnya kalau menurut kacamata Quran, gara-gara apa? Gara-gara orang-orang atasnya yang maksiat ke Allah. Surah Al-Isra ayat 16. Surah Al-Isra ayat 16. Idza aradallah, ya, Masya Allah. Ketika Allah itu kemudian menginginkan mulikil qura, ketika Allah itu menginginkan untuk merusak, menghancurkan, menurunkan musibah ke tengah-tengah umat manusia, ya, Masya Allah, maka diperintahkan terlebih dahulu orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Ya, dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-16. Masya Allah, diperintahkan dulu. Amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Maka tatkala Allah mau menurunkan satu musibah, amarna mutrafiyya, maka kami perintahkan mutrafnya. Siapa mutraf itu? Orang yang banyak menikmati fasilitas di negeri ia berada. Siapa orang yang banyak menikmati fasilitas itu? Ya pejabatnya, ya penguasanya, ya orang-orang kayanya, orang-orang yang hidup mewahnya yang ada di negeri itu. Allah perintahkan dulu karena mereka sudah perutnya kenyang, sudah mendapatkan enak untuk lebih taat kepada Allah. Tetapi fafasaku fiha, maka tatkala mereka itu fasik, yang enggak mengikuti aturannya Allah, kayanya bukan dipakai untuk taat ke Allah, jabatannya tidak dipakai untuk menolong agamanya Allah, fafasaku fiha, maka baru fahaqqa 'alaihal qaul, datang ketetapannya Allah, terjadilah bencana. Itu nah, kalau menurut kacamata Al-Quran. Sebab jamaah rahimahumullah, musibah itu penyebabnya cuma dua dalam Quran itu. Pertama, penyebabnya rasional, dalam surah Ar-Rum ayat berapa itu yang ada itu, ya, yaitu surah Ar-Rum mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya jagat, ya, daratan, lautan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Tadi namanya rasional. Sebab buang sampah sembarangan terjadi banjir, buang putung rokok sembarangan terjadi kebakaran.
Ya, konstruksi bangunan yang awut-awutan terjadi roboh, kan gitu kan? Kenapa? Ya manusianya. Orang awam saja sudah bisa mikir, ini gak benar, ini banjir, ini musim penghujan, sampah sembarangan, rusak. Jangan bilang lagi diuji kita oleh Allah. Enggak, kamunya yang buang sampah seenaknya. Udah tahu hujan deras, keluar gak pakai jaket, gak pakai payung, naik motor kenceng, kemudian menggigil ke dinginan, sakit, demam. Saya lagi diuji, bukan diuji sampean itu. Ya, kenapa? Karena dia sudah tahu ini penyebab daripada musibah. Itu namanya rasional. Lah ternyata selain rasional, agama mengajarkan musibah itu penyebabnya suprarasional, di luar akal kita. Hanya iman yang punya agama, keyakinan yang mampu memahami perkara ini, bahwa ternyata semua musibah itu disebabkan oleh urusan maksiat. Kata Allah Ta'ala begitu. Ya, kata Ta'ala, aku gak akan mengadab daripada kalian illa wa ahluha zalimun, kecuali negeri itu, penduduk itu ada yang maksiat. Walaupun bukan yang maksiat yang kena, tetapi ada yang maksiat. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu iman dan takwa yang sungguh-sungguh ke Allah, maka apa yang terjadi? Maka akan dibuka oleh Allah keran keberkahan langit dan bumi. Tapi walakin kadzabu, ketika kemudian mereka itu maksiat ke Allah, lah baru kemudian datang musibah. Jadi musibah itu menurut penyebab yang kedua ini suprarasional, di luar nalar. Ya, karena urusan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan di antara maksiat yang bikin daripada musibah, maksiatnya pejabat, maksiatnya orang-orang kaya, maksiatnya orang-orang yang mempunyai satu kedudukan strata sosial yang tinggi. Menurut surah Al-Isra ayat yang ke-16. Nah, lihat. Lah cuma persoalannya, yang kena itu kadang-kadang yang gak ikut-ikut maksiat. Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina. Nah, itu kan? Masya Allah. Dikata Ta'ala, wattaqu, takutlah kamu satu fitnah, satu musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Jadi musibah itu kayak kemudian jamaah rahimakumullah, ada satu semut yang gigit, yang kena semprot yang mana? Ya semuanya. Ya. Tapi yang jelas ini disebabkan oleh maksiat. Tidak, para jamaah yang mulia. Cuma masalahnya kadang yang maksiat nggak kena. Di mana ayatnya? Al-An'am 44. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Masya Allah. Ketika mereka makin jauh dariku, kata Allah, tatkala mereka melupakan aturanku, falamma nasu ma dzukiru, tatkala manusia melupakan aturannya Allah, maka fatahna alaihim, dibuka oleh Allah Ta'ala. Justru dibuka pintu-pintu kenikmatan yang dikenal dalam bahasa agama kita apa? Istidraj. Apa itu? Dilulu, diulur-ulur. Jadi yang maksiat gak kena, yang gak maksiat kena. Tetapi kenanya itu disebabkan oleh yang itu loh Pak. Masya Allah. Namanya suprarasional. Makanya benar Nabi mengatakan, orang ahli surga itu termasuk ahlul jannah salah satun dzu sultan muqsitun mutawassitun muwaffaqun. Yaitu penguasa yang adil, gemar sedekah, ngertiin rakyat. Kenapa dikatakan mutasaddiqun muwaffaqun, ahli sedekah, gemar sedekah? Ya punya duit banyak, bukan malah meresin uang rakyat, ya kucurkan kepada rakyat itu. Yang pertama. Yang kedua, jamaah mulia, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ahli surga itu adalah seorang yang pengasih. Pengasih, hatinya pun lembut, ya.
terhadap kerabatnya, terhadap kaum muslim, empatinya kuat. Ya, kamu lihat kepada orang-orang yang sesama muslim, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, kencengnya itu pada orang kafir, lembutnya kepada orang-orang mukmin. Jangan terbalik, sama orang mukmin galak, sama orang kafir lembut. Masya Allah. Kita harus rangkul yang namanya OP. Lopo malih. TNI mati, polisi mati, rongkal rangkul, mau ya. Ya, itu adalah saudara-saudara kita, ya. Nah, saudara kafir jelas, fanatis jelas. Mau lihat. Tapi giliran sama orang yang zikir, yang bicara kebenaran, yang qala Allah Ta'ala, agak galak sedikit. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dikira hidup itu sampai ratusan tahun jamaah mulia. Jadi seorang yang rajulun rahimun raqiqul qalbi. Ahli surga itu termasuk dalamnya rahim, raqiqul qalbi. Masya Allah, itu apa? Gampangan, pengasih, hatinya lembut, ya. Baik, ini calon surga, Masya Allah. Maka dalam satu riwayat katakan, ya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya pada seorang yang apa? Yang mempunyai samhan, ya, yaitu hati yang lembut, ya. Hati yang lembut dalam keadaan jual, saat ia beli, saat ia bayar utang, mau ya, hatinya lembut. Itu namanya rahimun raqiqul qalbi. Ya, rahimun raqiqul qalbi. Saat dagang juga hatinya lembut. Tawar orang, berapa ini jeng? Ini 100.000. Gak bisa jeng, 90. Jangan bu, 95, 90 ya jeng. Lihat orangnya ya Allah, ini orang sangat butuh. Ya, kayaknya orangnya gak punya duit juga, kan itu kan? Wajah-wajah pas-pasan. Ya sudah, gak apa-apa. Ya udah bu, ambil saja yang 90. Loh, itu namanya apa? Saat ia jualan, hatinya lembut. Masya Allah. Ya, ini para jamaah yang mulia. Saat beli juga hatinya lembut. Ya, mau beli bakso, orangnya sudah jalan, tepukin, pok bakso sini, orangnya sudah datang. Ya bu, berapa mangkok? 3 mangkok bang, bakso. Bukan bakso bu, sotomi. Oh sotomi. Saya kira bakso. Ya Allah, ini udah jalan ini. Jangan ngomong, nggak jadi bang, maaf ya. Jangan, ia sudah jalan. Ia sudah jalan, Anda yang tepukin. Ya, sudah jalan 50 meter sampai ia datang lagi. Kalau kemudian Anda menginginkan bakso, orang datang menginginkan yaitu jualnya ya sotomi, ya sudahlah, ya sudah bang, kalau gitu 1 mangkok saja. Ya, hatinya lembut. Ya Masya Allah, di perempatan kakek-kakek jualan pisang. Berapa kek? 15.000 bu. Oh, di pasar cuma 10.000. Jangan, ini kakek-kakek 5.000 itu nggak bikin kaya. Ya, nah, ya sudah, ini biasanya sih 10.000 kek, tapi nggak apa-apa, buatnya sodako, niatnya sodako. Orang jualan itu nggak perlu Anda makan, Anda nggak makan terserah. Mau Anda buang, Anda kasihkan orang terserah. Yang penting dagangan. Itu namanya raqiq. Ya, itu namanya samha. Ya, hatinya lembut. Saat ia pun bayar utang pun juga demikian pula. Ya, janji akhir Desember, ya belum akhir sudah datang. Jeng, assalamualaikum. Apa ya bu? Bayar utang. Lu masih akhir Desember kok, kurang 3 hari. Gak apa-apa, alhamdulillah dapat rezeki. Oh ya Allah, repot-repot. Ya. Siapa ini? Ini jeruk 10 kilo. Oh Masya Allah, kok repot-repot 10. Enggak apa-apa bu, terima kasih, diutangin. Loh, mau lihat. Ya, belum waktunya dia sudah datang. Hutang 1 juta dibayar cash 1 juta plus jeruk 10 kilo. Masya Allah. Mau lihat. Oh ini cucunya. Iya ini cucu saya. Masya Allah, sini tong. Kasih 10.000. Oh repot-repot bu, sudah bawa jeruk, bawa 10.000. Ya nggak apa-apa aja, namanya dibantu. Cucu saya sih ada di belakang 7 bu. Ya, namanya mentung memang.
Kemudian yang ketiga, siapa ahli surga itu? Afifun, dhaifun, mutadhaifun, du'yal. Orang yang memelihara diri walaupun kondisi menjepitnya. Itu orang ahli surga. Orang yang tahan dirinya walaupun kondisinya begitu sangat luar biasa, memerlukannya, kebutuhannya pun mendesak. Masya Allah, sekalipun kemudian tanggung jawabnya sangat banyak sekali. Masya Allah, anak 5, semuanya sekolah, istri 3, semuanya bengek, mau ya, ya banyak tanggungannya. Tetapi ya tetap mencari rizki yang halal, ya. Maka orang yang seperti itu calon surganya Allah. Qala wa ahlun nari khamsatun, kata Rasulullah. Sedangkan orang yang calon ahli neraka itu ada 5. Dalam riwayat ini, siapa ahli neraka itu? Yang pertama, kata beliau, orang yang lemah, tidak berakal, remah, tidak berakal, ya, yang lalu senantiasa mengikuti hawa nafsunya maksudnya. Orang yang kedua yaitu al-khain, orang yang khianat. Saking khianatnya sampai dikasih amanah kecil pun juga diembat juga, padahal yang kecil yang dikasih. Masya Allah. Yang ketiga yaitu orang yang warajulun, Masya Allah, la yusbihu wa la yumsi illa wa yukhadi'uka. Orang yang kebiasaan nipu, tidaklah ia berjalan di waktu pagi dan sore kecuali ia menipu. Na'udzubillah, berarti kan sudah profesinya. Ya, dan yang keempat, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, yaitu dikatakan yang keempat, wadzakarul bakhil wal kadzib, yaitu orang pelit. Tuh orang pelit tuh. Orang pelit itu susah masuk surga. Ya, orang pelit itu, Masya Allah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat ke neraka. Orang pelit jemaah lihat, ya, seneng ngajak jalan, gak pernah ngajak mampir ke restoran. Itu namanya orang pelit. Ada aja urusannya, ya, Masya Allah, padahal duit ada. Ya, orang pelit itu calon penghuni neraka. Bahkan dikatakan pelit itu hal pertama yang dirintihkan saat sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Tatkala seorang meregang nyawanya sakaratul maut, maka ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sebentar saja ya Allah, beberapa detik, beberapa saat ya Allah. Apa yang ia inginkan? Fa'as-sodakoh, aku akan sodakoh. Artinya aku gak pelit. Berarti orang pelit itu dipastikan menurut dalil dipastikan susah saat sakaratul maut. Ya, ia nyusahin orang, maka disusahin saat sakaratul mautnya oleh Allah Ta'ala. Orang pelit, Insya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sudah pelit, kemudian wal kadzib, disebutkan dalam hadis itu pelit dan bohong. Pelit dan bohong, Masya Allah, nggak boleh. Dia kalau banyak duitnya, baji utang duitnya, nggak punya saya ini bu, lu sudah pelit, bohong lagi. Ya, nggak mungkin orang itu nggak punya. Harusnya yang ngomong, ya, alhamdulillah sibuk, di dompet sih ada 2 juta, di rekening ada 2 M, tapi mohon maaf nggak bisa ngutangin ya hari ini, mohon maaf ceng, nggak bisa ngutangin dulu. Itu namanya jujur, cuma enak. Nah, apa boleh Pak ya kalau kemudian orang itu dalam kondisi sering dibantu tapi kemudian ngingkarin mulu, ya itu kan pertimbangan lain. Tapi kalau kemudian pelit total dalam kondisi orang membutuhkan, kita pun berlebih, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Yang lebih parah lagi kepada saudaranya, ya, kepada keluarganya. Kemudian yang kelima dikatakan yaitu orang yang penghuni neraka dalam hadis ini, orang yang yaitu buruk pekertinya, buruk perkataannya, ya, na'udzubillah min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, ini diantara penghuni surga dan penghuni neraka. Dalam hadis yang lain
Dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah jawadun wala yaqdari, yaitu orang yang kurang ajar, orang yang jahat, itu juga masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat lagi, la yadkhulul jannata illa syaqiyun, tidak akan masuk ke nerakanya Allah taala kecuali orang yang celaka. Siapakah orang celaka ya Rasulullah? Qala man lam ya'mal lillahi bi ta'ati wa lam yatruk lahu ma'siyat, yaitu orang yang tidak melakukan amal ketaatan dan dia tidak meninggalkan daripada maksiat-maksiat. Itu disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menjadi penghuni surga lagi? Yaitu orang yang disaksikan kebaikannya oleh orang lain, dan penghuni neraka orang yang disaksikan keburukannya oleh orang lain. Maka diriwayatkan dari Imam Muslim, an Anas radhiyallahu an, marra bi janazatin. Maka suatu ketika, kata Anas ibni Malik, maka lewatlah jenazah. Otomatis bukan lewat sendiri, digotong oleh orang. Lewatlah jenazah itu di hadapan kami para sahabat. Maka ketika itu, di antara kami ada yang memujinya. Duh, baik banget yang mati itu. Baik banget orang yang mati itu. Masya Allah, kayak Kang siapa? Yang Kang Odeng, Masya Allah. Orang kok enak banget ya. Mati kok enak banget itu maunya. Cita-cita kita tuh mati enak. Insya Allah, makan enak sudah, hotel enak sudah, kendaraan enak sudah, tidur enak, malah tiap hari maunya. Bahkan saking enaknya di tempat ngaji pun juga tidur, sudah menikmatin semuanya. Tinggal satu, mati enak. Orang kok mati kok enak banget. Sholat, pingsan, mau khutbah lagi, sholat Jumat lagi, hari Jumat lagi. Allah ya karim, mati kok enak banget ya Allah. Para jamaah mulia, lewat itu jenazah. Ketika jenazah itu lewat, maka sahabat kemudian muji, baik itu orang. Maka faqala Rasulullah SAW, wajabat. Pasti. Wa marra bi janazatin. Setelah itu kata Anas bin Malik, lewat lagi jenazah di bawah orang. Fatna aliyah syarra. Sahabat mengatakan, buruk ya dia itu, dah mati, dah mati dulunya, Masya Allah, buruk banget. Faqala Rasulullah, wajabat. Kata Nabi, pasti. Faqala Umar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kalimat itu ya Rasulullah? Lewat pertama kau mengatakan wajabat, lewat kedua kami kemudian mengatakan ia jelek, engkau mengatakan wajabat. Ma wajabat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, yaitu pertama jenazah yang kau omongin baik tadi itu, maka wajabat. Ia wajib dapat puncak daripada tempat baik, yaitu surga. Muncul jenazah yang kedua, engkau ngomong buruk, maka wajabat orang ini dipastikan akan mendapatkan tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian itu termasuk saksi-saksinya Allah di permukaan bumi. Loh, jadi dalam hadis ini jamaah mulia, orang yang masuk surga itu antara lain orang yang disaksikan baik saat wafat. Orang yang ahli neraka itu antara lain orang yang disaksikan buruk saat wafat. Makanya kemudian agak bukan mendramatisir ya, semoga masuk di dalamnya. Kemudian ketika jenazah itu tiba, maka biasanya perwakilan yang ada bilang, Bapak Ibu, mohon jenazah ini dimaafin kalau ada kesalahan-kesalahannya, maka kita saksikan jenazah ini min ahlil khair. Apakah ini baik? Apakah baik? Pilihannya cuma atu. Baik. Coba kalau ngomong baik dan buruk, apakah baik dan buruk? Kayaknya buruk deh. Mau ya. Jadi ngomong begitu itu berarti menjadi saksi orang ini masuk. Masya Allah. Itu para jemaah dia. Jadi antum syuhada'ullahi fil ardh. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, ya Rasulullah, walaupun yang ngomong itu 3 orang, iya. Walaupun yang ngomong 2 orang, iya. Dalam hadis itu nggak disebutkan 1 orang. Jadi paling tidak berarti minimal 2 orang yang ada di majelis itu. Masya Allah, baik ini. Ya Allah, rajin ngaji.
Kalau hari Sabtu pagi itu biasanya di pojok pakaian putih, ya Allah ya. Nah, orang ini rajin banget, Masya Allah. Mau lihat, maka ngomong begitu itu menjadi asbab daripada masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hadis tentang penghuni surga dan penghuni neraka yang masuk dalam bab surga. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Ada yang tanyakan, silahkan. Ya, gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini punya kasus Pak Ustaz. Kasus apa nih? Ya Pak. Begini Pak Ustaz, ada orang non-muslim yang punya hutang dengan saya. Ini orang nggak mau bayar, akhirnya saya kehilangan jejak. Nggak ketemu lagi orang besar Pak Ustaz. Ya, terus? Jadi maksud saya apa, nanti saya bisa tagih di surga itu? Iya. Yang utang non muslim. Non-muslim. Yang ditagih apanya, mau sudah di neraka? Kecuali dia masuk Islam. Kalau masuk Islam masih bisa ditagih. Tapi kalau sudah kafir sampai matinya umpamanya, naudzubillah min dzalik, semoga Allah berikan hidayah, maka otomatis gak bisa ditagih. Wong gak punya kebaikan. Jadi yang bisa ditagih itu yang punya kebaikan. Tapi paling tidak keburukan kita dilemparkan ke dia. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang gak punya harta, benda, dinar, dirham, tidak ada ya Rasulullah. Tapi mengatakan tidak. Mayati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa hajjin, qad syatama hadza wa qadafa hadza wa qalama hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut itu orang yang sholatnya rajin, puasanya tekun, ngajinya pun Masya Allah, tapi utang gak pernah bayar, kalau ngomong gak karu-karuan, ya artinya masih ada kebaikan. Maka nanti ketika ada orang nuntut keadilan, maka kata Ta'ala, ya sudah, kebaikan dia aku berikan kepada kamu. Sholatnya diberikan, puasanya diberikan. Fa'in faniyat hasanatu qabla yuqdama alaih. Sampai kemudian habis ini kebaikannya, belum kelar urusan tuntas yang ada, maka sampai keburukan kita diberikan kepadanya. Nah, orang ini dalam puncak keburukan. Kalau seandainya mati dalam kondisi kafir, itu puncak keburukan, maka mending ya sudah diselesaikan di dunia. Begitu. Jadi Pak Ustaz, kalau gitu kita nggak usah ngutangin orang non-muslim. Ya. Karena kita Apakah perlu ngutangin orang non muslim? Diterangkan dalam surah Al-Mumtahanah, boleh berbuat baik walaupun kepada orang non muslim. Diperintahkan, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk berbuat baik pada orang non muslim yang tidak memusuhimu. Dibolehkan, tetap jadi kebaikan kita. Makanya kebaikan kita, ya sudah niatnya bantu, jadi kebaikan kita. Tapi kalau mau ngambil kebaikan dari dia, kalau ia mati dalam kondisi muslim kan nggak ada kebaikan. Jadi orang non muslim itu kebaikannya sudah habis saat sakaratul maut. Ya, jadi saat sakaratul maut itu terkadang kebaikannya diselesaikan oleh Allah di situ. Ya, saat hidup dia orang baik, ya, rajin bantu orang, tapi kafir. Rajin bantu masjid, kadang nyumbang idul kurban, tapi kafir dia. Maka saat matinya Allah selesaikan, Allah kasih pahalanya. Pahalanya di dunia. Dalam kondisi enak, tidur, makan ketoprak, mati. Kan enak tuh. Habis makan ketoprak kenyang, mati. Ya. Maka itu enak namanya. Maka itu diselesaikan di dunia. Sedangkan akhiratnya sudah habis, tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi gimana sikap kita? Ya sudah diikhlaskan saja. Diikhlaskan berarti menjadi kebaikan kita. Gitu. Jadi kebaikan kita. Kalau diangan-angan sampai di akhir nanti yang dipikirin nggak mikirin kita, malah kitanya yang mikirin orang. Begitu Allah. Ya, kami ada yang lain. Sudah pulang, ya, pulang. Ya. Jadi bagaimana seorang yang jelas bagaimana untuk meraih daripada surganya Allah Ta'ala, bertekad untuk mendapatkannya. Ini tiap tekad, ya, di tiap pagi, tiap malam,
Bagaimana hari-hari kita itu nawaitunya adalah kebaikan. Maka di antara kebaikan yang besar yang kita harus nawaitukan, di antaranya satu saja ya kita akan lakukan. Antara lain itu apa? Hidup untuk nunggu sholat dan titik. Jadi kalau segini selesai habis syuruk, ya Allah, ya nunggu sholat nanti duhur jam berapa ya? Oh, duhur itu jam 11 sekian. Manggut-manggut ya. Artinya oh ya berarti jam sekian sholat duhur. Jadi hidupnya itu nunggu sholat. Ya kerja, lihat jam, masih jam 11 kurang sekian. Oh jam 11:04 harus siap-siap. Hidupnya nunggu sholat. Habis sholat duhur, maka yang diingat sholat asar. Nanti asar jam berapa? Oh, nanti tahu. Jam itu tahu. Waktu sholat itu ngerti. Mau nih. Oh ya nanti asar. Ya, habis sholat asar, ya nunggu maghrib. Habis maghrib, ya nunggu isya. Habis isya, ya tidur. Ya Allah, nanti bangunkan ya Allah paling nggak jam 3:30 ya atau jam 3 ya Allah untuk mengawali subuh. Ya tahu subuhnya jam 4:11 menit. Ya, jam 4:06 menit. Ya Allah, nanti bangunkan kami ini mengawali subuh dengan tahajud ya Allah. Jadi yang ditunggu tidurnya itu nunggu apa? Itu saja kalau kita bisa lakukan, maka saat meninggal berarti ini orang hukumnya meninggal dalam rangka nunggu sholat. Dan orang yang nunggu sholat itu nilainya seperti Allah. Paling tidak itu kan itu. Ya, orang mati itu tergantung daripada amalan saat akhirnya. Maka dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung akhirnya, endingnya apa. Dan akhir itu dipengaruhi oleh awal. Awal mempengaruhi akhir, tetapi akhir menentukan mati. Yang disebut khotimah, apakah husnul, apakah sukun. Nah ketika mati, ini menentukan bangkit. Yub'atsu ala ma mata alaih. Orang itu dibangkitkan di yaumil mahsyar bergantung matinya. Masya Allah. Sedangkan mati bergantung akhirnya. Sedangkan akhir dipengaruhi, bukan ditentukan, dipengaruhi oleh awal. Dipengaruhi. Karena berapa banyak orang itu baik, nggak mampu menjaga amal, di akhirnya buruk, lalu mati dalam kondisi buruk. Naudzubillah. Ya, jadi yang harus kita lakukan, di bagaimana punya cita-cita mati enak, ya, punya cita-cita apa? Mati enak, masya Allah. Makanya kadang-kadang ngiri, wah lihat orang mati lagi ngaji Quran, enak banget ya, mati kok enak banget, lagi ngaji, ya Allah, meninggal. Ya sudah waktunya keluar makan nasi uduk, dia masih duduk aja, lagi zikir atau apa, ternyata meninggal. Loh, masya Allah. Ya, ini mati yang menyenangkan. Itu yang dikatakan dalam satu riwayat keterangan, al-mautu jisrun yusalul habiba ilal habib. Kematian itu adalah jembatan yang indah yang menghantarkan perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadi mati itu enak. Ya, mati itu apa? Enak. Ya, sampai dikatakan baru masuk ke liang lahat saja, karena mati larus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Masya Allah. Ya, baru masuk ke liang lahat saja dikatakan apa? Ya, maka meluaslah daripadanya sepanjang mata memandang. Couplingnya itu loh. Ya, masya Allah. Itu sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang sini sampai mana? Kalau nggak ada gunung, nggak ada jurang, pondok kopi terus macam mata memandang mau ya. Coupling kita pada di dunia uyel-uyelan, kadang-kadang di kontrakan kan gitu kan. Mendingan apa? Mendingan mati, mendingan amal soleh. Amal soleh yang menghantarkan nanti mati enak, ya, mati enak. Itu cita-cita harus dinawaitukan. Namanya saya harus mati enak, saya harus mati enak. Hidup saya harus nunggu sholat. Kalau nggak bisa kayak Kang Odeng kan itu kan, paling nggak ya Allah hidup saya ini nunggu sholat ya Allah, ya duhur, nunggu asar, nunggu maghrib, nunggu isya, sehingga otaknya cepet. Jam berapa isya? Jam sekian. Jam berapa subuh? Jam sekian. Otaknya udah hafal. Yang dihafalin waktu sholat, bukan waktu sinetron, waktu sholat. Karena hidupnya nunggu sholat. Nah itu saja perkara yang sangat luar biasa.
Para jamaah rahimakumullah, yang kita sampaikan semoga manfaat, semoga kita semuanya sehat walafiat, ya, nantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tutup dengan bacaan kifarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.